Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar statistika sebagai materi pengantar perkuliahan mata kuliah statistika pendidikan. Baiklah, untuk yang pertama terkait dengan pengertian statistik dan juga statistika. Secara bahasa, hampir tidak ada perbedaan terkait dengan pengertian statistik ataupun statistika. Akan tetapi secara istilah, ada beberapa kalangan yang membedakan pengertian antara statistik dan juga statistika. Statistik diartikan sebagai rekapitulasi dari fakta yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang mendeskripsikan tentang suatu permasalahan. Atau bisa disebut dengan statistik itu adalah data yang berbentuk angka. Sementara statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menginterpretasikan, dan juga mempresentasikan data, serta mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dihimpun. Dari sini jelas bahwa penggunaan istilah yang tepat terkait dengan mata kuliah kita adalah statistika pendidikan. Karena statistika itu menunjukkan ilmunya, sementara statistik adalah menunjukkan datanya. Berikutnya, terkait dengan peran statistika. Statistika berperan dalam kehidupan dan juga berperan dalam penelitian. Dalam kehidupan, ada beberapa peran statistika di sana. Yang pertama adalah statistika memperkirakan nilai rata-rata atau suatu kecenderungan terhadap nilai tertentu. Contohnya misalkan, jika kita ingin mengetahui nilai hasil belajar siswa dengan statistika, maka kita akan mengetahui berapa rata-rata keseluruhan nilai tersebut. Bisa kita ketahui nilai tertingginya berapa. Bisa kita ketahui nilai terendahnya berapa. Peran yang kedua yaitu memperlihatkan bentuk hubungan antar dua kelompok data. Kita ingin mengetahui hubungan antara motivasi siswa dengan hasil belajar siswa. Disinilah peran statistika dapat mengetahui bagaimana hubungan keduanya tersebut. Apakah motivasi belajar itu mempengaruhi atau ada hubungannya dengan hasil belajar atau tidak. Dan yang ketiga, statistika dapat membantu untuk mengambil suatu keputusan. Jika teman-teman sekalian ingin mengetahui efektivitas dari metode pembelajaran yang teman-teman sekalian terapkan dalam proses pembelajaran misalkan, maka kemudian teman-teman sekalian akan melakukan penelitian, mengumpulkan data, kemudian menganalisis data tersebut, dan akhirnya dapat diketahui hasilnya, dan akhirnya teman-teman akan bisa membuat kesimpulan apakah metode yang teman-teman sekalian terapkan itu efektif atau tidak. Peran statistika dalam penelitian
khususnya adalah penelitian kuantitatif, itu sebagai komponen utamanya. Dalam hal apa? Dalam hal yang pertama adalah penentuan sampel penelitian. Penelitian kuantitatif untuk menentukan sampel sebagai objek yang akan diteliti itu harus menggunakan statistika agar sampel yang ditentukan itu representatif atau mewakili terhadap populasi, sehingga hasilnya nanti juga dapat digeneralisasikan terhadap populasi tersebut. Yang kedua, statistika dapat digunakan untuk pengembangan instrumen pengumpulan data. Sebelum teman-teman terjun ke lapangan untuk mengambil data yang sesungguhnya, maka instrumen pengumpulan data teman-teman harus diuji terlebih dahulu, validitas dan juga reliabilitasnya. Nah, uji validitas dan reliabilitas inilah menggunakan yang namanya statistika, agar data yang diperoleh di lapangan itu nanti mendapatkan data yang valid. Yang ketiga, statistika dapat menyajikan data. Data yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman sekalian, agar dia dapat bermakna, agar dia dapat berkomunikasi dengan baik, maka harus disajikan data tersebut, baik dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, ataupun dalam bentuk grafik. Kemudian yang terakhir adalah statistika digunakan untuk melakukan analisis data atau untuk menguji hipotesis. Setelah data disajikan, maka kemudian data tersebut dianalisis agar nanti dapat diambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan menunjukkan apakah hipotesis yang sudah ditentukan itu diterima atau ditolak. Kemudian terkait dengan karakteristik statistika, yang pertama adalah selalu bekerja dengan data atau angka. Nah, basis data yang dipakai dalam analisis statistik ini adalah data kuantitatif atau data yang berbentuk angka. Jika ada data yang bentuknya adalah kualitatif, misalkan terkait dengan jenis kelamin atau mungkin terkait dengan tingkat pendidikan, maka data tersebut harus dikonversikan dulu ke dalam bentuk angka sehingga nanti dapat dianalisis. Karakteristik yang kedua adalah bekerja secara objektif. Artinya apa? Kesimpulan apapun yang dihasilkan melalui teknik statistika ini akan selalu berdasarkan data yang ada, bukan berdasarkan pada asumsi-asumsi belakang. Nah, pada sisi lain, objektivitas hasil dari statistika ini bahwa kesimpulan yang diperoleh itu bisa diverifikasi oleh orang lain. Artinya apa? Data yang sama, kemudian digunakan teknik analisis yang sama, dilakukan oleh orang yang berbeda, nanti hasilnya pasti akan sama, karena bekerjanya tadi adalah dengan angka. Karakteristik yang ketiga adalah bersifat universal. Artinya apa? Statistika itu dapat diterapkan di berbagai cabang ilmu pengetahuan. Pada mulanya, teknik statistika ini digunakan pada tradisi penelitian pada ilmu-ilmu alam atau eksakta. Bahkan di awal sejarahnya, statistik itu terkait dengan kumpulan atau catatan-catatan terkait dengan dokumen-dokumen negara. Akan tetapi pada saat sekarang ini,
statistika itu dapat digunakan di berbagai disiplin ilmu. Maka kemudian lahirlah statistika pendidikan, statistika psikologi, statistika ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, jenis-jenis statistika. Ada beberapa jenis statistik. Itu ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Statistik deskriptif itu meliputi persentase, mean, median, modus, kuartil, persentil, dan juga desil. Sementara statistik inferensial itu ada asosiatif atau korelasional. Korelasional ini untuk melihat hubungan antara dua variabel ataupun juga lebih dari dua variabel atau multivariat. Sementara untuk melakukan uji korelasi bivariat itu menggunakan uji produk moment, rank order, koefisien kontingensi atau P. Sementara untuk korelasi multivariat itu bisa menggunakan uji regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda ataupun menggunakan time series. Sementara untuk statistik inferensial yang komparasional itu juga membandingkan antara dua variabel atau bivariat atau multivariat atau lebih dari dua variabel. Untuk bivariat bisa menggunakan testi dan juga chi-square. Dan sementara untuk multivariat bisa menggunakan ANOVA, HANACOVA, MANCOVA, dan lain sebagainya. Untuk tahapan statistika, itu yang pertama adalah melakukan collecting data atau pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat dilakukan pada populasi yang disebut sebagai penelitian populasi, atau bisa dilakukan dari sampel yang mewakili populasi tersebut. Setelah pengumpulan data, maka kemudian organizing data atau penyusunan data. Tahap ini melalui editing, kemudian klasifikasi, dan juga tabulasi atau menyusun data ke dalam baris ataupun kolom. Setelah data diorganisir, kemudian selanjutnya adalah presenting data atau menyajikan data agar mudah dibaca dan juga dilihat secara visual atau bisa lebih bermakna. Maka data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Setelah data disajikan, maka tahapan berikutnya adalah analisis data. Nah, analisis data ini nanti menggunakan uji statistik apa yang sesuai, apakah korelasi, apakah komparasi, ataukah regresi. Nah, yang terakhir itu adalah interpreting data atau interpretasi data. Ini adalah tahapan untuk menyimpulkan dari data yang sudah dianalisis tersebut. Apakah dia membuktikan atau menerima hipotesis yang sudah ditentukan atau menolak hipotesis yang sudah ditentukan. Demikianlah teman-teman sekalian terkait dengan konsep dasar statistika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.